Langsung dimulai nggak? Apa masih nunggu lagi? Dimulai aja kali ya Bang, nanti sambil Abang mulai mungkin mereka juga join. Kita udah kasih tahu kok Bang ke grup. Oke, kalau gitu, ini nanti di record aja ya. Oke, sebelumnya gue buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, gue juga sebelumnya mau minta maaf ya kalau misalkan jadwal asistensinya tadi diundur yang harusnya jam 7 karena gue juga tadi lupa gitu baru pulang juga. Jadi sorry kalau misalkan ya undur. Oke, langsung dimulai aja buat asistensi pengolahan data Gebrat di apa data akuisisi lapangan yang kemarin kalian lakuin. Oke, sebentar gue presenting. Oke, udah kelihatan kan? Sudah bang. Oke, ini ada yang record kan? Siapa yang record? Kalian sambil ngikutin. Kalau kalian record apa sambil ngikutin? Kalau saya sambil ngikutin sih Bang, soalnya saya nggak bisa nge-record. Nah, oke. Ada yang bisa nge-record nggak? Kalau semua yang ngikutin? Ya udah Bang, saya coba aja deh Bang, record. Ya udah, kalau record, record. Oke. Oke, ini kan data akuisisinya ya. Kemarin data akuisisi yang kalian lakuin. Jadi kalian tuh ngolah dulu sampai GOps. Udah pada ngolah sampai GOps belum? Udah Bang. Udah ngolah. Oke, oke. Nah, kalian tuh ngolahnya kayak gini ya. Misalkan kan kelas A dan kelas A tuh berbeda harinya ya, berbeda tanggalnya. Jadi kalian lakuin pengolahan di kelas A dulu sampai nemu GOps. Dan kan di tanggal Rabu, di hari Rabu. Dan dari Jumatnya untuk kelas C, D, B itu kalian langsung gabungin pengolahannya. Dapetin GOps. Nah, base yang digunain itu dari pengolahannya aja. Kemarin kan datanya udah dikasih base-nya, itu udah. Oke. Nah, kemarin kan dalam praktikum itu nggak ada tuh yang namanya H-true. Nah, di sini kita mau mencari nilai H-true. Karena kalau misalkan akuisisi lapangan, itu kita harus nyari nilai H-true-nya. Karena belum tentu nilai elevasi yang keluar di GPS atau Garmin itu benar dari elevasi sebenarnya. Oke, nah setelah kalian udah dapat nilai GOPS-nya, itu kalian gabungin datanya. Kayak gini. Oke, nah untuk nyari nilai H-true, itu kan kita pakai database. Nah, kalian ke database, terus kan nilai di database kalian tuh masih ada waktu ya. Ini kan waktunya masih bentuk jam. Nah, itu kalian ubah ke menit. Kalian ubah ke menit dengan rumus yang sama kayak waktu praktikum. Itu kalian ubah ke menit waktunya. Nah, untuk artinya itu nggak apa-apa.
Nah, ini juga sama kita lakuin per harinya, nggak langsung digabungin. Nah, untuk mencari nilai H-true, bentar aku buka modulnya dulu deh. Ini untuk menghitung elevasi ketinggian, kita tuh butuh data elevasi di base, itu yang ini, database ini. Terus ini kalian buat tabel pengukuran di lapangan. Kalian buat tabel pengukuran di lapangan. Nah, coba di sini. Nah, ini kalian buat, jadi kalian copy stationnya, terus time yang udah dalam bentuk menit sama nilai altimeternya. Nah, terus kalian buat kolom koreksi alti, H koreksi, distribusi error, H lokal, H semu, sama H true-nya. Nah, pertama yang dicari adalah koreksi alti. Nah, untuk mencari koreksi alti ini, kalian, ini kita lihat sini, untuk nyari, nih, untuk mencari koreksi alti, kalian harus ngeplot time minute versus altimeter, di mana time minute ini sebagai sumbu X dan altimeter sebagai sumbu Y. Nah, dan lakukan pendekatan polinomial. Jadi, kalian buat, jadi misal, nih, minute, kalian blok, terus artinya juga kalian blok, kalian buat scatter ke insert, ke start, terus scatter. Nah, kalian buat kayak gitu. Terus, ini kan minute versus alti ya. Tadi kan di sini dibilang kalau misalkan time-nya dalam sumbu X dan altimeternya dalam sumbu Y. Nah, itu kita ubah dulu. Kita select data. Nah, ini di add, di edit aja. Ini klik aja minute versus alti. Nah, X-nya itu kan tadi apa tuh? X-nya itu ini time dan Y-nya itu altimeter. Sudah kita masukin X-nya time ini, terus Y-nya itu altimeter. Udah kalian okein. Ini oke aja. Nah, ini kan udah nih kayak gini. Terus kita kita disuruh buat ini pendekatan polinomial. Caranya kalian klik titik ininya, terus klik kanan, terus add thread line. Nah, biasanya kan kita untuk thread line itu pakai linear. Cuman sekarang kita pakai polinomial. Jadi polinomial. Nah, terus kalian ini klik yang display equation chartnya, kalian klik. Nah, ya. Ini kan ada lengkungan nih kayak gini. Cuman kita tuh harus ngikutin lengkungan yang di titik-titik ininya. Nah, ini kita ubah jadi order 3. Nah, itu kan ada lengkungan lagi. Nah, ini juga setelah kita lakuin kayak gitu, nah, nilai bacaan dari persamaan polinomialnya, biar bisa kebaca, kalian klik di sini, terus kalian ubah di ini ya, kalian ubah di sini, di label option, terus generalnya ini, kalian ubah ke general, nah, kalian ubah ke number, terus decimal separationnya kalian buat 10 aja. Bukan nih. All the display equation chart. Lupa ini.
Nah, ini yang checklist terus desimalnya kalian 2 ke 10. Jadi 10. Nah, gitu. Ini jadi gue ulangin ya. Jadi kalian double klik ininya, kan ntar keluar nih. Kalian pilih yang label option, terus ini di yang checklist, kalian isi decimal place-nya 10. Itu. Nah, itu. Nah, kalau misalkan udah nilai y-nya ini kalian copy. Nah, kalian masukin di rumus koreksi altimeternya nih. X-nya ini ya, X pangkat 3 itu adalah nilai time. Nah, jadi X-nya ini tuh nilai time. Jadi kalian masukin aja rumusnya, kalian copy rumusnya, terus X-nya kalian ganti jadi time. Nah, kalau udah ya kalian enter aja, terus kalian drag sampai akhir. Oke, itu untuk koreksi alti kayak gitu. Nah, selanjutnya kita nyari hak koreksi. Hak koreksi nih rumusnya hak koreksi itu rumusnya alti dikurang koreksi alti. Nah, jadi kita buat aja rumusnya gitu ya. Alti dikurang koreksi alti. Sekali enter, kalian klik lagi, double klik. Untuk distribusi error, itu rumusnya juga bisa kalian lihat ini. Distribusi error rumusnya hak koreksi akhir dikurang hak koreksi awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal dikali waktu ke N dikurang waktu awal. Nah, ini kalian buat rumusnya ini. M58 ini adalah hak koreksi akhir dikurang hak koreksi awal. Ini jangan lupa dikunci. Dikali waktu awal, dikali waktu ke N dikurang waktu awal. Nah, waktu awalnya ini dikunci, tapi yang waktu ke N-nya nggak usah dikunci. Dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, ini dikunci. Kalau udah ya enter, terus di drag. Nah, untuk H lokal ini rumusnya hak koreksi ke N dikurang hak koreksi awal. Nah, jadi ini hak koreksi ke N itu H1 kurang hak koreksi awal. Kunci adalah yang di belakangnya. Jadi kalian enter aja. Nah, itu udah dapat. Nah, untuk H semu itu rumusnya H base dikurang H lokal. Nah, untuk nilai H base-nya, H base ITERA itu nilainya 92,463. Ini dapat dari data yang gue pakai pas kerlap. Jadi elevasi H base di ITERA itu nilainya segini. Jadi tinggal kalian tambahin aja ini apa namanya? H base ditambah H lokal. Nah, ini H base-nya kalian ketik sendiri, terus juga jangan lupa kalian kunci untuk masukin rumusnya. Nah, kalau udah didapat. Nah, untuk H true itu rumusnya H semu dikurang distribusi error. Nah, ini H semu dikurang distribusi error. Oke, terus kalian enter lagi. Oke, udah selesai dapat nilai H true. Nah, untuk koreksi nilai H true benar atau enggaknya, nih untuk mengecek kebenaran nilai H true, nilai H awal dan H akhir sama dengan H base. Jadi, ini kita cek nilai H base kita 92,463. Nah, nilai H true-nya yang awal dan akhir sama nih. 92,463, 92,463. Nah, itu untuk yang hari pertama. Dan untuk hari yang kedua, yang kelas C, D, sama kalian lakuin kayak gitu rumusnya. Ini yang gue dapet juga udah sama nilai dengan nilai H base. H base-nya 92463, 9243 dan akhirnya juga 92463. Jadi untuk nyari nilai H true kayak gitu. Sama. Gimana, ada yang tanyain dulu nggak dari nilai H true ini?
Nah, ditanyain nggak dari nilai H-true? Bang, ya. Jadi H-true ini dipakai untuk nyari GAPS itu ya bang. Jadi elevasinya itu diganti sama H-true ini bang nanti. Bang, suaranya masih ke mute. Sorry. Oke, nah, jadi nilai H-true ini itu dipakai untuk pengolahan setelah GOPS. Ini gue nyontohin di apa namanya pengolahan H-true di hari pertama. Nah untuk hari kedua kalian lakuin pengolahannya sama kayak yang tadi untuk hari pertama. Dan untuk yang harus kalian perhatiin dalam mencari nilai H-true adalah ini nilai H-base dan nilai base awal dan base akhir itu harus sama. Jadi kalau misalkan nilai H-base dan base awal base akhir itu beda, nah itu berarti ada yang salah dari pengolahan H-true-nya. Nah, kalau misalkan udah didapat semua nilai H-true-nya, kalian balik ke data gabungan kalian. Kan udah sampai GOPS nih. Kita udah ngolah sampai GOPS. Nah, kalian masukin nilai H-true-nya di samping GOPS. H-true semuanya. Jadi H-true yang ini kalian copy, H-true yang ini kalian copy juga. Tapi kita hanya pakai satu base, nggak pakai ini kan kita ada 2 hari pengukuran nih. Jadi ada 2 base nih. Base awal, base akhir hari pertama, base awal sama base akhir hari kedua. Nah, itu kita karena nilai H-true-nya itu sama, jadi kita pakainya satu aja yang dimasukin ke data gabungan. Nih base awal dan base akhir. Itu kalian copy. Nah, H-true ini bakal dipakai untuk pengolahan selanjutnya sampai CBA. Nah, kalian udah tahu kan nyari nilai latitude radian itu gimana kan, rumusnya radian, terus ini latitude, kalian enter. Oke, di drag aja untuk mencari G lintangnya pakai rumus yang sama kayak di modul. Nah, cuman G base-nya. Nah, G base yang dipakai itu G base ITERA itu nilainya segini. 9780099,13. Itu G base yang kita pakai. Nih, itu G base yang kita pakai ya. 9780099,13. Itu G base yang dipakai untuk nyari nilai GOPS juga kita pakai itu kan G base-nya ya. Ini G base yang kita pakai. Jadi kalau misalkan kemarin praktikum G base kalian tuh pakai NIM atau segala macam, nah untuk LA modul 6 ini G base-nya samain aja. Ini nilainya segini. Oke, kita balik lagi ke data gabungan. Nah, setelah kita dapat G lintang dengan rumus yang hampir yang sama kayak waktu kalian praktikum, itu G base-nya dengan G base ITERA yang nilainya tadi 9780 32,7 itu kita pakai itu. Sekalian enter. Nah, untuk FAC-nya sama rumusnya kayak. Nah, untuk FAC ini kan kita pakai H-true. Kita di sini udah pakai H-true, bukan lagi elevasi yang di titik pengukuran ini. Tapi kita udah pakai H-true. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya dari elevasi dari desain elevasi yang dilakukan dari akuisisi sama H-true-nya. Kalau misalkan kalian lihat di lapangan kemarin saat kalian akuisisi, itu kan medannya nggak terlalu naik turun, nggak terlalu tinggi lah ibaratnya ke senjangannya antara titik 1 sama 2 tuh nggak terlalu jauh kan, masih bisa dibilang rata atau sejajar. Nah, kalau misalkan di data akuisisi kalian yang elevasinya ini jauh banget gitu rentang elevasinya, misalkan nih
kita lihat dari ada 113, ada 88 kan itu berarti rentang ketinggian itu lumayan jauh. Nah, sedangkan di Hatru ini itu mendekati semua gitu, nggak terlalu beda jauh. Nah, itu bisa sama kayak apa namanya medan lapangan saat akuisisi kalian di arboretum, karena kan itu medannya nggak terlalu, bisa dibilang tuh sama lah ketinggiannya, nggak terlalu beda jauh banget. Nah, saat kalian akuisisi nih, kalian punya bacaan alat datanya yang berbeda jauh, makanya itu harus dilakuin namanya pencarian nilai Hatru. Nah, di sini udah bisa dibilang nih Hatrunya udah benar karena mereka tuh nggak beda jauh gitu dari satu titik ke titik lainnya tinggiannya. Oke, jadi untuk nilai FAC ini kalian udah pakai nilai Hatrunya. Oke, nah untuk FAA juga sama lah, kalian udah tahu rumusnya kan, segala macam sampai BC. Nah, untuk BC ini kan kita pakai apa namanya untuk estimasi densitas dulu ya. Jadi kita harus pakai metode Nettleton dulu tuh untuk nyari BC-nya. Nah, ini kan untuk dari BC yang tadi ada estimasi densitasnya, kita pakai Nettleton dulu. Oh, salah nih. 7. Untuk estimasi densitasnya yang metode Nettleton itu kan kita harus cari tahu dulu nih, ini kan kita belum tahu ya nilai C-nya itu berapa. Nah, untuk mencari nilai C itu kalian copy UTM, UTMX, UTMY, longitude sama latitude dan elevasi. Elevasinya ini udah Hatru ya, udah Hatru ke dalam Notepad. Ini ke dalam Notepad. Oke, setelah itu setelah kita copy UTMX, UTMY, longitude, latitude dan elevasi itu ke dalam Notepad, kita ke Mapper. Ke Mapper ini untuk apa namanya? Ngebuat desain akuisisi daerah regional sama residualnya kayak yang waktu praktikum. Oke, ini gue contohin lagi. Jadi kalian pertama tuh kalian ini peta baru aja lah ya. Ininya kalian input peta SRTM dulu. SRTM yang daerah Lampungnya. Nah, ini kan kita udah input peta SRTM ya. Nah, selanjutnya kita ke tools configure dulu. Nah, kita ke projected. Nah, ini kan masih dalam bentuk geografik ya, longitude, latitude. Itu bisa kita ubah ke dalam UTM. Karena daerah pengukuran itu di Lampung, kita pakai 48S. Itu kalian apply, terus oke. Nah, selanjutnya kalian ke file, terus open generic text file. Nah, ini kalian masukin data yang tadi gitu, yang udah di copy nih, data ini apa sih? Data UTMX, UTMY, longitude, latitude, dan elevasi kalian ke dalam Notepad, itu dimasukin. Nah, ini yang lainnya nggak usah diubah-ubah, cukup yang ini aja. Jadi import type-nya itu point only, cukup ini aja yang diubah. Terus oke. Ini UTM-nya, projectnya UTM, zona 48S, itu kan oke. Nah, kalau misalkan kalian cutting inputnya benar, itu bakal kelihatan daerah titik pengukurannya. Nah, ini kecil banget karena saat kita akuisisi, kita pakai grid yang kecil banget gitu. Per titiknya kita cuma pakai 20 meter. Jadi itu kecil banget. Nah, selanjutnya kita ngebuat daerah regional, daerah lokal dan regionalnya. Nah, itu kita ngebuat apa yang waktu kayak praktikum lagi, kita buat daerah regional sama lokalnya.
Nah, di sini pakai 20, kita pakai 20 kilometer atau 20.000 meter, sama itu untuk daerah lokal, dan lokalnya kita buat 5.000 meter atau 5 kilometer. Nah, pertama tuh kalian dibuat dulu nih max-nya berapa, segala ininya isi berapa, slotnya berapa, WC berapa, baru ditambahin nih yang regional ditambahin 2.000 untuk north dan east, terus untuk south dan westnya itu dikurangin 20.000. Untuk lokalnya kita pakai 5.000. Nah, kalau misalkan udah kalian lakuin ini, nah yang bawah ini kalian jangan hiraukan ya. Ini gue cuma coba-coba aja kemarin pakai 2.000, pakai 500, 1.000, 100, 200 sama 50. Ini gue cuma coba-coba aja, tapi hasilnya nggak jauh beda gitu. Nah, kalau udah kalian ke file, terus kalian ke export, terus habis itu ke elevation grid format. Nah, ininya bentuknya Geosoft grid file. Itu kalian okein aja. Ini adalah bentuk meter, terus ke export bound, terus ke, nah ini current projected UTM. Nah, inilah yang kalian masukin north, west, south, east-nya itu kalian masukin dari pengolahan Excel kalian. Misalkan kalian mau buat regional, nah ini kalian yang masukin nih, nilai regional kalian masukin. Kalau udah, itu nanti di okein, terus kalian save-nya dalam bentuk apa, bebas, terserah kalian. Itu kan masih dalam bentuk regional ya. Selanjutnya kalian lakuin lagi export elevation grid format, terus ke Geosoft grid file, ke export bound, terus ke UTM, terus masukin yang lokalnya. Ini yang lokalnya kalian masukin. Oke, kalau misalkan udah, itu kalian bisa open data file kalian. Nah, ini kayak ini. Kita regional pakai 20 km. Ini diokein aja. Jadikan checklist. Nah, ini daerah regional gua yang 20 km, terus yang daerah lokalnya 5 km. Ini okein aja. Nah, ini daerah lokalnya. Nah, ini regional, ini lokal. Nah, ini lokal, ini regional. Kayak gitu untuk pemisahan ya. Pemisahan untuk ngebuat daerah regional dan lokal di mapper. Nah, setelah kalian udah buat daerah regional sama lokalnya, kalian ke Oasis. Nah, kalian apa ini, kita buat baru lagi deh. New database. Oasis kan belum ada belum ada data gitu ya. Jadi kalian buka database, import ASCII. Ini tiga, kalian masukin data yang tadi sama kayak di mapper, yang untuk mapper. Data, kalau gue ngasihkan data TC ya. Nih, itu yang kalian masukin tuh data yang ada UTMX, UTMY, terus longitude, latitude, dan elevasi. Itu yang kalian masukin untuk mencari nilai C. Selanjutnya itu kalian next aja, terus finish. Terus kalian buatlah koordinatnya, misalkan ini testingnya UTMX, UTMY, terus ini elevasi kalian oke, terus koordinatnya di bawah projectnya. Nah, ini dapat 8S. Nah, itu jangan lupa kalian buat koordinatnya di awal, karena nanti kalau misalkan udah di akhir sampai kalian udah munculin peta, itu bakal nggak ada koordinatnya petanya. Jadi setelah kalian input database itu kalian harus input koordinatnya dulu. Nah, untuk mencari nilai C total, itu kita ke GX, terus ke load menu, terus ke menu gravity, kalian cari yang ini.
kalian open. Nah, kalau udah ada ini kan ada nih menu gravity. Terus kan kita mau mencari nilai C total ya. Itu kalian ke Terrain Correction, terus create regional correction grid. Nah, regional dim ya, kalian masukin regional grid yang tadi dari Google Mapper. Untuk lokal dimnya juga sama, kalian masukin lokal yang 5 km dari Google Mapper. Nah, untuk outputnya karena kita masih mencari C, jadi kalian tulis saja misalkan C total. Nah, terrain density-nya karena kita untuk mencari C total itu kalian masukin aja 1. Terus selanjutnya yang lainnya nggak usah diubah, oke. Nah, ini bakal ngelakuin ada yang lama, ada yang cepat gitu ngelakuin ininya. Jadi kalian tungguin aja sampai selesai. Oke, kalau misalkan udah selesai, kalian buka lagi menu Gravity, terus kalian ke Terrain Correction, terus ke Terrain Correction. Nah, X channel-nya kalian isi UTM-X, Y channel kalian isi UTM-Y, elevation-nya kalian isi elevasi. Nah, slope channel-nya ini kalian isi aja C total gitu. Berikutnya mau apa? C total. Nah, C total. Nah, ini kan ada regional correction grid. Ini adalah C total yang tadi kita buat gitu. Nah, local dem-nya kita pakai yang 5 km, ini yang sama aja, nggak usah yang diubah. Nah, terrain density-nya ini kita pakai satu lagi. Yang lain nggak usah yang diubah, terus kalian oke. Nah, ini ada nilai C totalnya. Nilai C total ini kalian copy ke Excel. Kalian masukin ke dalam ini, yang metode Nettleton. Kalian copy ke sini. Nah, ini FAA-nya juga, FAA kan tadi udah dapat dari sini ya. Nih, FAA kalian copy ke Nettleton. Nah, H-nya ini udah pakai H-true. Nah, terus kalian lakuin pengolahan estimasi densitas. Nah, untuk nilai rho-nya, nilai pro-nya, pro untuk estimasi densitasnya, kalian cukup pakai yang 2,6, 2,62, 2,64, 2,66, 2,68, sama 2,67. Kalian pakai ini aja. Kalian carilah estimasi densitas pakai Nettleton, pakai TC, BC, CBA, segala macam. Nah, ini kan ini didapat nih korelasinya. Yang terkecil, kita ambil yang terkecil. Nah, yang terkecil kan ada di densitas yang ini nih. Misalnya tadi ya. 2,8. 2,68. Nah, kenapa kita pakai 2,68? Karena estimasi densitas di bumi itu nilainya segini. 2,68 atau sekitar 2,68 atau 2,67. Jadi kita pakai ini. Nah, selanjutnya juga metode parasnis juga kalian buat lah. Kalian udah bisa kan nilai C-nya itu, kalian copy C-nya segala macam. Kita pakai 2,68. Jadi kita balik ke data gabungan. Nah, ini balik ke BC nih. Kalian isi berarti 2,68. Enter. Kalian drag. Terus nilai SBA-nya sama segala macam. Nah, udah kita dapat nilai SBA. Nah, terus kan di sini ada nilai TC nih. Nilai TC ini kan kalian juga belum dapat. Nah, untuk mencari nilai TC, kita balik lagi ke Oasis. Nah, di data yang ini, kalian lanjutin aja. Kalian klik di sini, kolom sebelahnya. Kalian ke Gravity, terus kalian ke Terrain Correction, kalian create regional grid-nya. Ini tetap sama, nggak ada yang kalian ubah. Kita pakai regional 20 km, kita pakai local 5 km. Outputnya kita tulis TC. Nah, terrain densitasnya ini kita pakai terrain densitas yang didapatkan dari metode Nettleton. Itu sebesar 2,68. 2,68. Itu udah kayak oke.
Kalau misalkan udah, kalian ke Gravity lagi, terus terrain correction. Nah, ini kan ada UTMX, UTMY elevasi. Nah, slope-nya kalian di sini TC, speed-nya TC. Nah, drain densitasnya kalian isi 2,68. 2,68 ini kalau 5 km segala macam udah kalian skate. Nah, ini adalah nilai TC-nya. Ini nilai TC-nya. Nah, kalau udah kalian nilai TC-nya kalian copy, masukin ke data gabungan untuk nilai TC. Kalian masukin di sini. Selanjutnya kan untuk CBA kan rumusnya cuma SBA ditambah TC. Nah, dapatkanlah nilai CBA. Ya, dari sini udah selesai nih pengolahan Excel-nya. Gimana, ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Bang mau nanya bang, Nah, yang bagian di apa sih tadi? Bukan Gigis, apa sih namanya yang bikin peta itu tadi bang, bikin paper. di global mapper tadi tuh Nah, kan itu tuh yang dimasukin tuh titik regional sama titik residual yang ada koordinatnya itu kan. Nah itu tuh kan ada 4, itu dimasukin satu-satu atau cuma satu yang di atas saja bang? Oke, jadi nah saat kalian ngebuat regional sama lokal ya, kan di sini ya. Nah ini kan, nah ini tuh kalian harus masukin semuanya satu-satu, north-nya, west-nya, south-nya, east-nya. Nah nilai yang kalian masukin itu ya dari nilai Excel yang kalian buat di sini tadi. Nah perhitungan inilah yang kalian masukin untuk di Google Mapper. Satu-satu jadinya dimasukinnya. Maksudnya gini bang, ini kan boleh lihat Excel tadi nggak bang? Excel yang mana nih? Nah ini kan ada 4 nih kan bang, ada yang Wah, ya ada 4 gini kan. Nah itu tuh ntar dimasukin satu-satu atau cuman yang 20.000 aja satu-satu kan bang? ya, Masukin semua gitu. kalian makainya yang 20 km sama yang 5 km aja. Ini gue cuma coba-coba aja kemarin tuh. Karena kan gue pikir kan grid kita kan kecil ya. Jarak jarak dari pengukuran kan kecil, cuma 20 meter spasinya. Nah, kemarin gue nyoba aja pakai 200 meter, 50 meter, 1 kilo, 100 meter itu, tapi hasilnya nggak beda jauh. Oh jadi yang dipakai cuma yang 20.000 sama 50 aja bang? Apa? Maksudnya dipakai cuma di atas aja ya bang? Ya, cukup pakai yang 20 km sama 5 km aja. Oke bang. Gimana? Ada yang tanya lagi dari pengolahan Excel? Untuk pengolahan Excel sih udah kelar ya, karena udah sampai nilai CBA. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke OASIS untuk petanya. Nggak ada ya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang nanya di pengolahan Excel, nah, jadi kan waktu praktikum kalian nge-grid peta CBA, pemisahan anomali segala macam tuh kalian kan pakai surfer ya. Nah, untuk LA modul 6 ini kalian pakai OASIS saja. Kalian cukup pakai OASIS sama pakai filter Gaussian. Jadi sini gue bakal contohin yang pengolahan pakai OASIS-nya. Oke, kalau misalkan tadi kita udah dapat nilai CBA, kita udah dapat nih nilai CBA-nya. Terus kalian ke data tadi, kalian masukin nilai CBA-nya. Itu berapa? Ini kalian copy aja, masukin nilai CBA-nya. Nah, terus UTMX, UTMY, longitude, latitude, elevasi CBA ini kalian copy ke tab. Oke, terus kalian masuk ke OASIS lagi. Nah, kalian new database aja. Ini database, terus ini CBA.
sama kalian input datanya, data CBA kalian tuh. Nah, ini ada nilai UTMX, UTMY, longitude, latitude, elevasi, dan CBA-nya. Tuh, kalian oke. Kan udah nih di input nih. Tapi jangan lupa kalian tuh set koordinatnya lagi. Nah, set koordinat UTMX, UTMY, sama elevasi, terus kalian okein. Itu harus kalian ingat ya. Jadi kalau jangan sampai saat udah nge-grid peta tapi kalian belum set koordinat. Oke. Selanjutnya kita bakal nampilin peta CBA gitu. Nah, mungkin kalian juga udah tahu ya, kita grading, terus kalian ke kriging, nih CBA, peta CBA, segala macam. Nah, grid cell size-nya kalian pakai 9. Pakai 9. Oke, kalau misalkan udah itu di enter. Nah, ini adalah peta CBA-nya. Oke, lanjut. Ini peta CBA udah dapat. Terus kita mau kalau kalian mau nampilin titik pengukurannya, kalian kasih maps tool, terus simbol, location plot. Nah, ini okein aja. Ini CBA, ini simbolnya kalian bebas mau apa, ini bisa pakai dot, size-nya 50. Nih, oke. Nah, ini daerah titik pengukuran yang kemarin kita lakuin. Nah, kenapa kita apa ya? Petanya ada jarak kayak gini, ada jarak titik kosong di sini karena dari titik base ke titik pengukurannya itu nggak ada pengukuran di antara jarak dari base ke titik pengukuran, jadi dia ada data yang kosong nih, ini kosong. Nah, kenapa juga petanya bentuknya kayak gini, karena kita pakai grid jarak antar petanya itu yang kecil, cuman sebesar 20 meter, jadi makanya petanya bentuknya kayak gini. Nah, setelah kita udah dapat peta CBA, kita lakuin yang namanya pemisahan anomali regional dan residual. Kita lakuin pemisahan anomali regional dan residual. Nah, ini ke map, terus kalian interactive filtering, sama lah kalian pre-grid, terus name inputnya gridnya kalian pilih peta CBA, terus ini kalian tulis aja pre-pro segala macam, terus kalian start, sok yes. Nah, ini adalah pre-pro-nya. Terus kalian map, interactive filtering, ke forward FFT, kalian enter. Oke, setelah udah kalian ke interactive filtering, terus radial average spectrum. Ini outputnya kalian tulis apa aja bebas. Ini good spectrum. Oke, terus okein, terus yes. Nah, terus itu kan kita udah nampilin apa ya, udah buat spektrum ya. Nah, untuk nampilin spektrumnya kalian ke spektrum calculate and display, terus radial average spectrum. Nah, ini output spektrum, ini nggak usah kalian ubah-ubah, langsung aja oke. Yes, terus kalian ke display spektrum, oke. Nah, ini adalah RAPS-nya, RAPS yang di data ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita lakuin pemisahan anomali, yang harus kita lakuin kan kita lakuin analisis spektral terlebih dahulu ya. Itu intinya itu cara bukanya, kalian ke file, terus open, browse, terus kalian pilih yang apa sih? Yang dalam bentuk ini, sertifikat. Yang dalam bentuk sertifikat yang kalian pilih. Ini langsung finish aja. Nah, ini bisa kalian ubah ke dalam bentuk general. Nah, ini kan datanya ya. Nah, bisa kalian itu ngelakuin analisis spektral di sini buat dapetin batas anomali regional dan anomali residual. Nah, ini kayak gini. Oke, nih yang udah gue lakuin mana ya?
Nah, ini misalkan kalian udah lakuin RAPS ya, kalian dapat ini batas anomali regionalnya di sini, batas anomali residual di sini. Dan harus kalian perhatiin adalah nilai R-nya. Diusahain nilai R-nya ini adalah mendekati 1. Nah, ini kan R-nya itu 0,99, ini 0,99, nah berarti bisa dibilang batas anomali regional dan residual itu udah benar. Nah, selanjutnya kalian lakuin perhitungan kedalaman anomali regional dan residual terlebih dahulu. Nah, pakai rumus yang waktu itu sebenarnya udah diajarin ya, regional nih. Kita ambil nilai X-nya 0,3924 dibagi 4 kali pi. Residualnya juga sama gitu. Kita baca yang X-nya 0,1963 dibagi 4 pi. Nah, ini masih dalam bentuk kilometer. Nah, ini yang dalam bentuk meter. Nah, bisa kalian lihat di sini karena titik pengukuran kita tuh sangat dekat ya, sangat dekat antar titiknya. Jadi kedalamannya juga nggak maksimal gitu. Kita cuma dapat kedalaman regionalnya tuh 31 meter gitu. Dan sedangkan kedalaman residualnya 15 meter gitu. Sangat minim banget gitu. Jadi bisa dibilang data ini tuh sangat kecil banget gitu untuk bisa dilakukan pemodelan. Nah, jadi untuk laporan kalian sekarang, laporan modul 6 ini, kalian cukup nampilin sampai pemisahan anomali regional dan residual aja. Karena kalau misalkan dibuat untuk ngebuat pemodelan dengan kedalaman yang segini, itu paling cuma dapat 1 lapisan. Jadi kalian nggak perlu ngelakuin pemodelan. Oke, tadi kan udah ya, udah dapat nih. Udah dapat batas anomali regional dan residualnya. Oke, selanjutnya kalian kalau udah dapat batas anomali regional dan residualnya, kalian ke interactive filtering, terus ke interactive spectrum filter, terus kalian oke. Review, nah kalian pilih filter name-nya yang Gaussian, regional, dan residual filter. Nah, misalkan kita buat regionalnya, ya udah kita geserin aja. Misalkan batas regional di sini gitu. Kita lihat nih, dia udah ada tren penurunan kan di daerah sini, berarti kita bisa apa ya? Bisa artikan kalau misalkan daerah regionalnya di sini gitu. Udah kak, okein, terus ke map lagi, ke interactive filtering, terus ke play filter. Ini kalian ubah jadi regional, peta regional, terus oke. Nah, ini adalah peta regionalnya. Ini dari PT CBA, ini peta regional. Lebih smooth kan dia. Nah, untuk nampilin peta residualnya, kalian cukup ke grid animate, terus ke grid mat. Nah, kalian buat rumus A kurang B. A-nya itu peta CBA dan B-nya itu peta regional. Ini peta residual, peta CBA regional. Ini peta regional. Regional buat peta residual. Oke, kalau udah itu kita okein. Dan ini adalah peta residualnya. Nah, kalian cukup ngolah sampai sini aja untuk A-nya. Jadi nanti peta regional, peta residual ini kalian buat ini lah ya, apa namanya, base map-nya kayak gimana yang semenarik mungkin, sebagus mungkin kalian buat base map-nya. Jangan lupa juga nampilin lokasi plotnya atau titik pengukurannya, dan kalian buat base map ini. Misalkan gue contohin aja draw base map, gue contohin nih map tool, terus ke base map, draw base map, ini bentuk map scale ya nggak usah diubah. Nah, ini bottomnya misalkan kita dalam bentuk T4, kanannya itu misalkan 4, terus topnya 4, leftnya kiri itu kita buat 0.
Di next aja, next. Oh, ininya kalian boleh milih solid line, cross, dot, atau add. Itu bebas kalian. Next, nah ini silentnya. Misalkan kalian buat apa ya? Nama kalian lah. Misalkan iya. Nah, misalnya peta apa? Peta residual. Nah, kalau nggak bisa nih silentnya, misalkan praktikum. Nggak berat. Nama filternya baru nama kalian. Nah, ini di finish. Kan seperti kayak gini nih. Nah, ini kalian ubah lah kayak misalkan ini di sini, ini ya di ini ya di sini, ini ya di atas. Oke. Misalnya kayak gini terus kalian tambahin ini apa namanya? Simbolnya nih color gambarnya kalian tambahin. Kalian mau vertikal apa horizontal itu bebas. Nah, tapi title-nya karena ini graffiti, satuannya kan mgal ya. Mgal. Terus kalian klik aja. Oke. Nah, ini nilai anomalinya. Itu kalau misalkan udah map export ini yang bentuk negatif, outputnya format negatif, terus ini yang full map, pixelnya digedein aja. Ini 1500 itu udah 9 MB. Ya udah diokein. Di sini. Residual. Kalau misalkan udah, nah sama ya kalian lakuin untuk peta CBA-nya juga sama kayak gitu kalian buat map apa draw base mapnya, peta regional juga kalian buat draw base mapnya, itu sama kalian lakuin kayak gitu. Nah setelah udah semua barulah kita lakuin namanya overlay. Nah kita kan pakai ini ya kekikis. Bentar. Nah kita kan pakai namanya peta regional daerah Tanjung Karang ya. Nih. Oke, mungkin gua jelasin aja dah cara overlay-nya kemarin belum kan. Oke, ini close aja deh. Ini yang kita pakai ya, lembar daerah Tanjung Karang. Ini yang kita pakai lembar geologinya. Nah, pertama-tama kan kita buka QGIS-nya dulu ya untuk melakukan overlay. Terus kalian ke raster, terus georeference. Selanjutnya kalian ke open raster. Nah, kalian pilihlah peta apa sih namanya? Peta geologi regionalnya tadi. Mana nih? Nah, ini geologi regional yang udah gua potong ya.
Nah, ini kita yang ini deh, ini udah dipotong. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini kan kita belum tahu nih titik pengukuran apa kita belum dilakuin georeference. Nah, kita lakuin georeference dulu. Nah, ini karena ini udah gue potong, jadi dia nggak ada titik pengukuran nih. Nah, jadi sambil kita lihat aja di petanya. Nah, ini berapa nih? 105, 00 sama 5. Ini kita isi 105, 0. Nah, ini kalian jangan sampai salah gitu. Ini bacanya 5 derajat detik 00 LS tentang selatan. Nah, karena ini north jadi pakai -5. Selanjutnya ke titik selanjutnya lagi. Ini di sini aja. Terus kalian lihat lagi titiknya. 6, 30, 5, 00. Okein aja. Nah, sebenarnya kita pakai 3 titik deh. 3 titik aja, satu lagi deh. -6, 105. Ini ya northnya -6. Nah, kalau udah ya udah di. Nah, jangan lupa ini kan mau simpannya dalam bentuk apa gitu. Ya, misalkan regional modif. Regional koordinat. Oke, sekalian oke, terus inilah play. Nah, ini udah ada georeference successful, berarti udah berhasil. Nah, selanjutnya tinggal kita tampilin di QGIS-nya. Ini kan ada browse, kalian refresh dulu. Terus kalian taruh di mana tadi kalian cari. Kalian cari di mana kalian simpan petanya tadi. Regional. Mana nih? Nah, ini kan. Ini adalah peta geologi regional yang udah apa ya? Namanya yang udah tadi dikasih koordinat. Nah, selanjutnya karena tadi kalian save peta residual sama region, kita mau overlay peta residual, itu kalian kan udah dalam bentuk TIFF ya. Jadi kita langsung masukin aja ke sini gitu peta residualnya kayak ini. Peta residual dalam bentuk TIFF kalian masukin. Nah, ini karena kita kecil banget, terus kalian klik kanan aja, terus zoom to layer. Nah, ini adalah petanya. Nah, karena kita mau lakuin overlay, jadi cukup karena ini terlalu kecil ya, jadi ya kalian. Karena ini peta terlalu kecil, jadi nggak usah kalian buat transparansi, jadi cukup kayak gini aja. Jadi kita kelihatan nih bahwasannya itu ada di formasi QTI. Nah, formasi QTI cukup di satu formasi doang dia karena kita pengukurannya kecil. QTI itu berarti ada di apa tuh formasi apa? Tuh, batuannya. Nah, formasi Lampung, tuh batuan atau segala macam. Tuh pasiran itu
karena kita akuisisinya di Terra, jadi itulah formasi batuan yang ada di desain akuisisi kita. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah, misalkan kita gini kan. Nah, cuman yang bagusnya ini daerah pengukuran kita ini sejajar sama garis-garis sesar nih. Jadi bakal bisa kalian interpretasiin sebenarnya kalau misalkan datanya lebih bagus karena ini ada data sesarnya. Nah, untuk cara ini udah selesai overlay. Untuk cara buat layernya, kalian ke projected, terus ke new print layout, buat aja overlay. Terus kalian buat aja namanya ini ya. Ya kalian edit aja lah ya kalau ini mah. Ya, terus ke mapnya. Ini kan masih kekecilan ya. Jadi cukup sih sebenarnya segini. Ini terus kalian buat apa ya? Kalian buat garis. Nah, jadi terus kalian buat ini lagi, jangan lupa sini. Nah, ini salah, bukan ini. Tapi kalian buat apa ini, add table. Misalkan overlay beta residual. Ini fontnya bebas sih sebenarnya. Ini kalian buat kayak gini. Terus apa lagi ya? Ini kasih frame biar kayak gini. Terus kalian jangan lupa nampilin ininya, era ininya. Terus ini, terus kalian jangan lupa juga nampilin namanya peta indeks. Nah, untuk ngebuat, oh iya, ini ada nama kalian juga, lupa gue. Peta buat nama kalian. Oke, kayak gini. Terus ya, terus ini jangan lupa kasih namanya. Ini kan projectednya pakai ini. Terus apa sih namanya nih, kalian ke grid, add ini grid, kalian modified grid. Nah, kalian pilih namanya ini, draw coordinate. Kalian klik, terus ini kalian isi aja misalkan 1. Oh, sekarang misalnya gitu, ini juga 0,1. Nah, ini kan koordinatnya ada, jadi kalau kalian buat yang zebra,
atau apalah, kalian edit-edit aja bebas. Nah ini yang buat vertical sending, terus ini juga vertikal. Kalau ini gini aja. Nah, pengen buat kayak gini. Oh ya ini ya, lupa lagi. Nah ininya adalah kalian buat ke di ini atau nah ini ya decimal with suffix. Nah ini. Nah kalian juga harus ambilin namanya peta indeksnya. Nah untuk ngebuat peta indeks kalian balik ke QGIS. Nah ini kan peta geologi regional ya. Kalian pilih yang namanya itu Google Satellite. Nah ini kan Google Satellite. Nah peta regionalnya kalian uncheck saja, peta residualnya kalian tarik ke atas, terus kalian zoom to layer. Nah ini kan ada nih. Nah, tapi untuk apa ya? Peta indeksnya kalian nggak perlu pakai peta residual, ini unchecklist saja, tapi kalian masukin koordinat titik pengukurannya. Ini kalian ke open data source, terus ke delimited text, kalian pilih file name-nya, misalkan, nah data titik pengukuran, data titik pengukuran, ini titik pengukuran yang ini data titik pengukuran. Nah ini datanya, data titik pengukuran, kalian CSV segala macam ini udah latitude, ini elevasinya kalian buat elevasi, udah kalian add, terus kalian close. Muncul ya. Nggak salah. Nih kayak gini. Ini kalian ubah kamera, terus size-nya juga kalian ubah bisa. Ini kayak kalian buat desain akuisisi aja sih, kalian bisa semua kan bikin desain akuisisi. Ini titik pengukuran. Ini kegedean sih salah. Misalkan segini. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini ngebuat peta X. Jadi kalian balik ke QGIS. Oh iya lupa ding. Sorry salah. Sebelum kalian ngebuat peta indeks, gue lupa tadi ngasih tahu. Kalau misalkan ini harus dikunci dulu nih petanya, peta yang pertama. Nah ini harus dikunci dulu. Barulah kita ngebuat. Responsi. Nah ini kalian kunci dulu, kalian kunci, barulah kalian bisa ngebuat peta indeks. Kalian balik ke QGIS, barulah di checklist. Misalkan segini lah ya. Ini terus kalian buat petanya. Nah, ini peta indeksnya.
Udah, kalau misalkan udah, ini udah di apa ya, di ekspor 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 as image, terus residual. Soalnya kalian bikin aja, saya tadi kunci ya. Aku nggak kunci ya, salah nih. Kok bisa dikunci ya? Bang, izin masuk, Bang. Yuk, Di lock layar nggak sih, Bang, di kuncinya itu, Bang? mana lock player? Gue lupa lagi. Di bawah ini, Bang. Ini. Layarnya itu, Bang, yang di samping. Yang di bawah, Bang. Masih Ini nih, Bang. ini Tapi, Bang, wedding. Oh ya, ya itulah lupa gue. Pokoknya kayak gitulah desain akuisisinya. Desain akuisisi buat overlay. Udah selesai sih. Ada yang tanya nggak? Bang, izin nanya. Tadi itu untuk titik pengukurannya yang sebenarnya itu pakai apa tadi, Bang? Ketinggalan. Ah, Yang titik pengukuran, Bang, yang untuk munculin hmm, yang peta indeksnya itu, Bang. Kita pakai titik pengukuran yang mana, Bang? pakai titik pengukuran yang ada di Excel aja. Yang ini kan udah bener semua nih titik pengukurannya. Longitude, latitude, elevasi ini udah bener kok. Jadi langsung kalian masukin longitude, latitude, elevasi ini kalian gabungin semuanya, baru kalian masukin ke titik pengukuran di Kigis ya. Soalnya ini udah yang bener gitu. Soalnya udah dibenerin di daerah titik pengukurannya. Gimana Eka? Coba Eka itu dia. Maksudnya itu kan disalin, Bang, yang nilai nilai latitude, longitude sama Hmm, elevasinya. ya, Nah, disalin kemana, Bang? Pas masukin ke titiknya ketinggalan, saya. oke. Itu bisa kalian salin ke apa namanya? Mau ke Notepad ataupun Excel bisa. Tapi kalau misalkan mau Excel itu bentuknya CSV. Jadi bisa sih gue bisa sih Notepad sih. Ya, misalkan Notepad nih. Ya titik pengukuran nih. Misalkan desain akuisisinya ya. Nih. Desain akuisisi. Nih kalian bentuk TXT atau kalian salin ke Notepad. Terus ya udah ini X file-nya jangan lupa file ini lat segala macam ini udah terus add. Nah ini kan desain akuisisi kemarin kalian nih. Kayak gitu. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Tuh. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Udah selesai sih pengolahannya. Kayak gitu aja, nggak usah sampai pemodelan karena ya itu tadi kedalamannya cuma 8 meter itu mah digali pakai tangan 15 meter doang.
nggak perlu pakai pemodelan. Gimana, ada yang tanyain? Bang, izin bertanya, Bang. Ya, Bang, berarti kita buatnya yang ini ya Bang, yang regional, residual, sama CBA-nya di overlay sama desain akuisisinya ya Bang, tiga-tiganya. yang di overlay sih satu aja sih. Cukup residual aja. Sama desain akuisisi. Cukup satu aja yang overlay, nggak usah tiga-tiganya. Oke Bang, makasih. Coba dari Dimas ya. Jadi nanya nggak Dimas? Iya Bang, Dimas mau nanya. Tadi kan pas yang awal banget pas di Mapper tuh, Abang masuk SRTM kan Bang? Ya, Nah itu boleh nggak sih Bang kalau yang di input ke situ tuh peta geologi Tanjung Karang? boleh. Jadi kalau cuman kalau misalkan kalau kan kalian mau buat daerah regional sama residual untuk yang nyari TC sama nilai C kan, itu harus pakai peta SRTM. Tapi kalau misalkan kalian mau buat kayak desain akuisisi di Mapper, itu bisa langsung pakai daerah regional Tanjung Karangnya. Kalau yang ini, apa namanya yang ini, kalian harus pakai peta SRTM ya, karena buat apa ya, itu buat pakai C sama C sih. Oke Bang, terus izin nanya lagi Bang, jadi secara garis besarnya tuh yang akuisisi ini tuh kalau ngikutin sampai Ya, sampai modul 4, bener. Oke, ya udah itu aja Bang, makasih Bang. Oke. Oke, kalau nggak ada, jelasin sih buat LA nih, dikit aja, dikit. Ada lagi nggak yang tanyain? Cukup Bang. Deadline kalian kapan sih? Gue juga lupa. Selasa kan Bang? Emang iya, Pak? Selasa Bang. Abangnya bilang 1 minggu setelah akuisisi. Emang Selasa ya? Iya Bang. Selasa biasa aja Bang. Biasanya kan hari Selasa Bang. Emang iya ya? Iya Bang, abangnya bilang kemarin kita deadline-nya 1 minggu setelah akuisisi gitu Bang. Karena posisi hari Jumat, kan? Iya dong, bener dong. Oh iya dong. Tanggung bang. Udah nih, gue jelasin LA-nya dulu lah. Nih, jadi buat laporan akhir modul 6 ini, kan ini judul modulnya itu akuisisi gaya berat, akuisisi dan pengolahan data gaya berat. Kalian harus yang harus ada di laporan kalian itu nanti satu, ini pendahuluan daerah pengukuran. Jadi kalian cari aja pendahuluan daerah pengukuran kalian kan di ITERA. Nah, kalian cari aja pendahuluannya kayak gimana. Ya banyak kok jurnal-jurnal yang akun pengukuran di ITERA tuh banyak. Kalian cari aja pendahuluannya. Nah, terus yang kedua nih, dasar teori mengenai gaya berat. Karena ini modul terakhir dan modul akuisisi itu berarti pengolahan modul 1 kalian sampai modul 4, modul 5 lah kemarin. Jadi harus mencakup semua nih dasar teorinya. Dasar teori gaya berat harus mencakup semuanya, dari misalkan data gaya berat itu apa, koreksi-koreksi yang digunakan itu apa, terus apa lagi ya, analisis spektral itu apa, anomali Poge itu apa, anomali regional itu apa, anomali residual itu apa, itu harus ada. Dan satu lagi tuh filter Gaussian yang harus ada di dasar teori. Nah, selanjutnya di laporan kalian juga harus ada alat-alat akuisisi gaya berat. Nah, ini kemarin kalian buat di LS. Jadi tinggal kalian salin aja di alat-alat akuisisi gaya beratnya. Terus kalian juga buat desain akuisisinya. Desain akuisisi kalian buat pakai titik pengukuran yang ada di Excel, titik koordinat yang ada di Excel. Terus kalian buat langkah-langkah akuisisinya yang kayak kemarin kalian buat di LS, langkah-langkah akuisisi dan langkah-langkah pengolahan data. Nah, ini maksudnya tuh setelah kalian akuisisi kan kalian lakuin pengolahan data, terus ada langkah-langkahnya nih, pengolahan data dari awal
sampai dapat nilai CBA. Sampai dapat pemisahan anomali regional residual. Itu kalian tulis langkah-langkahnya. Nah, untuk hasil yang kalian cantumin di laporan kalian, itu cukup peta CBA, terus analisis spektralnya, terus peta regional, peta residual, sama ini, overlay peta residual yang terakhir. Cukup, 4 ini aja yang kalian tampilin, dan sisanya, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang mencakup semuanya lah, semuanya dari akuisisinya kayak gimana, pengolahan data kayak gimana, hasilnya kayak gimana, itu kesimpulan. Dan laporannya kalian kumpulin dalam bentuk zip, pengolahan Excel, dan laporan akhir modul 6. Untuk deadline-nya sampai Senin aja lah ya. Jangan Senin Selasa, ada Bang. kayak kelas kalian dapat juga bang. Apa? Kalau hari Senin ada LA juga. Deadline LA apa tuh? Serius bang. Magnetik ya? Magnetik emang udah mulai? Udah, Bang. Udah. Nah, Ya, itu dia masalahnya. Penginputan nilai kalian tuh sebenarnya harusnya di minggu ini kelar. Penginputan nilai praktikum ini nggak berat. Soalnya kalian udah lanjut ke praktikum selanjutnya kan. Jadi harusnya sebenarnya minggu ini udah kelar. Makanya harusnya kan minggu terakhir ya. Tapi makanya gue Senin nggak apa-apa deh. Selasa bang. Satu hari. Selasa, Bang. Wah, kalau misalkan input nilainya telat, nah nilai kalian sendiri yang nggak ada gitu nantinya. Karena kan praktikumnya udah selesai, nah jadi nilai-nilai praktikumnya harus langsung di store. Gimana? Nggak bisa Selasa ya bang? Takutnya telat. Itu aja Senin diusahain. Harusnya minggu ini penginputan nilai terakhir tuh buat praktikum gaya berat itu hari Minggu. Tapi kalau selain ada yang hari Jumat bang. Apa? Kelas lain ada yang deadline-nya itu hari Jumat bang. Deadline apa? Ini gaya berat emang iya ya? Iya, Bang. Kelas B hari Kamis, Bang. Apa? Kelas B bang. Emang kelas D Jumat ya? Jumat sekarang kali. Kelas D, Bang, hari Kamis, Bang. Iya bang. Mana Cap? Mana Jokep? Ada Jokep nggak sih? Jokep nggak ada lagi. Emang iya? Ntar gue tanya dulu ya. Emang iya apa kelas B dari Jumat? Iya bang. Mereka ngomong sendiri bang. Bentar ya. Gue tanya dulu. Kelas D, Bang, bukan B. Bukan kelas B loh, tapi kelas A yang minggu depan. Iya bang. Kelas A ternyata. Deadline-nya. Nah. Kelas apa ini? Minggu depan. Kelas A bang. A bang. Alex Bang, kelas B justru udah ngumpulin mereka. Karena mereka cuma nyampe CBA. Bang. Kelas iya bang, kemarin. Ya udah Senin aja Senin. Gimana? Senin 2359. Selasa sih bang. Selasa jam 10 pagi ya? sama aja bang kalau Selasa. Sore. Mana ya? Senin aja Senin ya. Senin. Udah seminggu. Main aja kenapa bang hari Jumat? Siapa yang hari Jumat? Kelas mana yang hari Jumat? Kamis bang. Kelas A. Kayaknya Senin ada laporan apa emang? Magnetik. Magnetik, Bang. LS, LA. LA. Itu Senin. Iya Ya, bang. Bang. Terus Selasanya ada TP bang. Nah, berarti Minggu. Biar free.
Jangan Bang. Besok nggak siap, Bang. Nggak siap. Apa? Kalau minggu nggak siap, Bang. Kan besok minggu. Selasa sampai pemodelan berarti ya? Jangan Bang. Kalau Bang. Udah, Selasa deh, Selasa. Tapi harus benar semua ya. Yang ada di poin-poin ini harus ada semua nih. Diusahain, Bang. Ya. Nih, gua nih kita terus aduh, selek lagi. Bentar. Nih, misal ini kan ada 8 poin ya. Gua kasih aja misalkan ini 20 poin. Nih 10 gitu. Apa nih? 4, 5, 6. Ini udah. 5, 5, 10, 30, 40, 60, 65. 65 berarti kurang 35 ya. Hmm. Lima, lima, 25, 30, 35, 40, 10, 40, 90. Nah, pas nih. 100. Nih, poin-poinnya ya. Kalau mau 100, ya harus ada semua ini. Senin ya? Senin jam Selasa, Bang. Selasa. Mau nanya dong Bang, Apa tuh? boleh lihat RAPS punya Bang tadi nggak? Soalnya saya takutnya tuh kayaknya bentuknya aneh banget. Bentar ya. Gue lupa Oke lagi. Bang. Ya, Ya, ini. yang di itunya Bang, Oasis Bang. Yang di Oasis. Ya Bang. Nih. Oke Bang, ya lumayan. Yang atasnya sama Bang, tapi yang bawahnya tuh beda gitu Bang. Kok gitu? Coba kayak gimana? Duh, nggak bisa share screen Bang di laptop satunya soalnya. Ya apa sih kalau nggak beda jauh banget harusnya sih sama. Iya sih, nggak beda jauh Bang. Udah nggak apa-apa lah. Oke Bang, kasih Bang. Oke. Oh ya, ini juga ya ditampilin, gue lupa lagi tadi. Analisis spektral dan RPS. Nah, gimana nih, tanya lagi nggak? Bang, Yuk. Jadi ini nggak ada analisisnya ya bang? Dari hasil langsung kesimpulan bang? Oh iya ding, ada ding. Lupa ding. Ya kesimpulan dan analisis lah bener itu. Sama aja gak sih? Biasanya gimana sih? Nah itulah. analisis dan kesimpulan Bang. Nah iya itulah. Sama. Oke Bang. Oke bang.
Oh iya, bentar. Nih. Tadi gue lihat nilai apa ya? Nilai GOPS kalian nih. Pokoknya nilai GOPS kalian harus sama. Karena datanya sama kan harusnya. Harusnya nilai GOPS kalian sama sama gua. Terus juga nilai CBA kalian tuh juga harusnya sama. Karena kan datanya sama. Jadi ntar gue lihat di Excel-nya. Bang, tapi Woi, kenapa? eh, untuk mencari tidak koreksi dari Vicky itu bukan beda-beda ya bang? Vicky. Oh, ya maksud gua sama di kalau beda di koma sih nggak masalah. Cuman sama di awalannya gitu. Karena kalau tidak correction tuh nggak terlalu berpengaruh banyak. Oh oke bang, oke bang. Nggak ada yang tanya lagi nggak? Dari saya cukup bang. Cukup ya? Cukup, Bang. Oke, kalau cukup ya udah. Mungkin cukup sekian ya asistensi hari ini. Untuk laporannya dimaksimalin karena ini laporan modul terakhir, modul 6. Jadi ya gue juga ngucapin mohon maaf kalau misalnya masih ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ya udah semangat terus aja lah semester 5-nya. Nah,